Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Nurtasidata dari 11 IPA 4 akan mempresentasikan materi tentang penyakit jantung koroner. Ada 6 hal yang saya akan bahas, yaitu pengertian, penyebab, gejala, dan klasifikasi, patofisiologi, dan pengobatan. Arteri koroner adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kaya akan oksigen ke jantung. Arteri koroner bercabang dari aorta atau pembuluh darah besar. Ada 2 jenis arteri koroner, yaitu arteri koroner kiri utama dan arteri koroner kanan. Arteri koroner kiri utama berfungsi untuk mengalirkan darah ke serambi kiri dan bilik kiri jantung. Sedangkan untuk arteri koroner kanan bertugas untuk mengalirkan darah ke serambi kanan dan bilik kanan jantung. Penumpukan darah pada arteri koroner membuat arteri koroner penyempit dan menebal. Kondisi ini menyebabkan aliran darah kaya oksigen ke jantung menjadi berkurang dan menyebabkan penyakit jantung koroner. Ada beberapa penyebab, yaitu tekanan darah tinggi, kolesterol, kegemukan, diabetes, kebiasaan merokok, dan peradangan pada pembuluh darah. Semua ini merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri, sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner. Saat arteri rusak, plak akan lebih mudah menempel pada arteri sehingga tidak lama kemudian akan menebal. Penyempitan pembuluh darah kemudian akan menghambat aliran darah kaya akan oksigen ke jantung, dan jika plak ini pecah, trombosit akan menempel pada luka di arteri dan membentuk gumpalan darah yang memblokir arteri. Ini dapat menyebabkan angina semakin parah. Ketika bekuan darah cukup besar, maka arteri akan tertekan yang menyebabkan kematian otot jantung. Lalu selanjutnya ada gejala. Gejala pertama adalah sesak nafas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya oksigen atau akibat kondisi jantung yang tidak mampu memompa darah secara maksimal. Selanjutnya ada angina. Angina merupakan nyeri dada yang berkurang yang akibat berkurangnya suplai darah ke otot jantung. Kondisi ini dapat berlangsung beberapa menit dan biasanya dipicu oleh aktivitas fisik dan stres. Meskipun umumnya tidak mengancam nyawa, angina dapat menjadi tanda bahwa tubuh berisiko terkena serangan jantung atau stroke. Pada kasus yang ringan, angina hanya menimbulkan rasa tidak nyaman seperti sakit mah. Namun serangan angina berat dapat menimbulkan rasa tertekan di dada yang bisa menyebar ke lengan, leher, dagu, perut, dan punggung. Selanjutnya ada serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika arteri sudah tersumbat sepenuhnya. Kondisi ini harus segera ditangani agar tidak terjadi kerusakan permanen pada otot jantung. Nyeri akibat serangan jantung serupa dengan angina. Hanya saja nyeri pada serangan jantung akan lebih terasa berat dan bisa terjadi meskipun penderita sedang beristirahat. Gejala serangan jantung bisa berupa nyeri yang menjalar dari dada ke lengan, dagu, leher, perut, dan punggung. Nyeri tersebut dapat berlangsung kurang lebih selama 15 menit, dan selain gejala tadi, penderita juga dapat mengalami pusing, berkeringat, mual, dan tubuh terasa menjadi lemas. Serangan jantung bisa terjadi tiba-tiba, terutama pada lansia dan penderita diabetes. Selanjutnya ada klasifikasi. Ada 3 macam klasifikasi, yaitu asimptotik. Asimptotik ini banyak dari penderita asimptotik ini yang mengalami penyakit jantung koroner, tetapi mereka tidak merasakan ada sesuatu yang tidak enak atau tanda-tanda suatu penyakit. Selanjutnya ada angina pectoris. Angina pectoris ini terdiri dari 2 tipe, yaitu angina pectoris stabil yang ditandai dengan keluhan nyeri dada yang khas, yaitu rasa tertekan atau berat di dada yang menjalar ke lengan kiri, dan angina pectoris tidak stabil, yaitu serangan rasa sakit yang dapat timbul baik pada istirahat, waktu tidur maupun aktivitas ringan. Lama sakit dada ini jauh lebih lama dari sakit biasa, dan frekuensi serangannya lebih sering. Selanjutnya adalah serangan jantung. Serangan jantung yaitu jaringan otot jantung yang mati karena kekurangan oksigen dalam darah dalam beberapa waktu. Keluhan yang dirasakan ada nyeri dada seperti tekan, tampak pucat, berkeringat dan dingin, mual, muntah, sesak, pusing, serta pingsan. Selanjutnya ada gagal jantung. Selanjutnya ada komplikasi. Yang pertama ada gagal jantung. Gagal jantung berarti jantung tidak mampu memompa cukup darah ke seluruh tubuh.
Hal ini menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru, kesulitan bernafas, dan pembekakan pada kaki, hati, dan perut. Selanjutnya ada detak jantung yang tidak normal. Detak jantung yang tidak normal bisa juga disebut aritmia. Ketika seseorang beristirahat, jantung biasanya berdetak sekitar 60 hingga 60 kali per menit dalam ritme yang dapat diprediksi stabil dengan kekuatan yang konsisten. Selanjutnya ada sakit dada. Sakit dada disebabkan karena berkurangnya aliran darah di arteri koroner yang dapat berarti jantung tidak menerima cukup darah. Ini dapat menyebabkan jenis nyeri yang disebut angina. Angina juga dapat memberikan sensasi berat, tekanan, rasa sakit, sensasi terbakar, tindian yang menyebar ke rahang, leher, lengan, dan bahu. Selanjutnya ada serangan jantung. Serangan jantung ini disebabkan oleh plak lemak di salah satu arteri koroner yang pecah dan dapat menyebabkan pembentukan darah. Ini biasanya menghalangi dan mengurangi aliran darah yang dibutuhkan ke jantung. Akibatnya terjadi serangan jantung. Lalu selanjutnya ada kematian mendadak. Jika aliran darah arteri koroner ke jantung tersumbat parah dan tidak bisa dipulihkan, ini dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah patofisiologi. Patofisiologi dari jantung koroner ini disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah yang menyuplai darah ke otot jantung. Otot jantung juga memerlukan darah untuk menggerakkan otot-ototnya agar tetap mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Hal yang paling sering menyebabkan penyempitan atau penyumbatan darah adalah trombosis. Trombosis adalah jaringan luka pada pembuluh darah yang membentuk jaringan fibrosa yang disebabkan oleh kolesterol. Jaringan ini juga berisiko menyumbat akan darah. Lalu selanjutnya ada pengobatan. Ada dua macam pengobatan. Yang pertama adalah mengkonsumsi obat. Di antaranya adalah obat mengencer darah, statin, obat penghambat enzim pengubah anti-angiotensin, angiotensin 2 reseptor blocker, penghambat beta, nitrat, antagonis kalsium, dan diuretik. Jika konsumsi obat tidak efektif dalam menangani gejala penyakit jantung koroner, biasanya dokter menyarankan untuk melakukan operasi. Ada 3 macam operasi. Yang pertama, pasang ring jantung. Cara ini dilakukan dengan memasukkan kateter ke bagian arteri yang menyempit. Selanjutnya, dokter akan mengembangkan balon kecil melalui kateter untuk melebarkan arteri tersebut. Tindakan ini diharapkan untuk bisa melancarkan peredaran darah dan mencegah penyempitan arteri kembali. Selanjutnya adalah bypass jantung. Dilakukan jika terdapat lebih dari satu arteri yang tersumbat. Caranya dilakukan dengan mengambil pembuluh darah dari bagian tubuh lain. Bagian ini lalu ditempelkan ke bagian antara pembuluh darah besar dan arteri. Melewati arteri yang menyempit, alhasil darah mengalir lancar melalui rute yang baru. Dan yang terakhir ada transplantasi jantung. Jantung yang rusak yang ini akan diganti dengan jantung sehat dan dari pendonor. Ya, sekian dari presentasi materi penyakit jantung koroner. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.